nggak boleh ada penyimpangan apapun. Nggak boleh ada kondisi yang kurang ideal. Kalau ada kondisi yang kurang ideal lagi, maaf deh, kayaknya sebaiknya kita tidak ambil risiko ini. Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Kali ini kita akan bahas materi mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita beli rumah. Setidaknya ada 7 hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita beli rumah, supaya nanti kalau udah habis beli rumah, kita nggak nyesel. Oke, kita mulai dengan tips yang pertama. Tips yang pertama ini ngomong soal jarak rumah dengan pusat aktivitas kita. Kita harus menyadari nih, bahwa kalau misalnya memang kita beli rumah, kan saat ini memang kebanyakan yang kalau untuk di area Jabodetabek yang terjangkau, itu harganya ya rumah-rumah yang agak-agak di pinggir gitu. Nah, ini yang kita perlu pertimbangkan adalah jarak dari rumah dan pusat aktivitas kita. Seperti apa? Karena kalau kita nggak memperkirakan jarak, ya jangan sampai nanti pada saat kita menjalani hari-hari kita malah nyesel gitu loh. Yang penting kan untuk kita perhatikan terkait dengan jarak ini adalah mengenai kondisi trafiknya sendiri, kondisi lalu lintasnya. Kalau jauh tapi lancar lah, itu masih oke lah. Tapi kalau udah jauh macet, sayang sih, karena waktunya itu yang seharusnya bisa lebih produktif malah akan dihabiskan dengan perjalanan, maupun perjalanan pada saat berangkat maupun perjalanan pada saat pulang. Nah, itu kan that's not good. Oke, kita lanjut ke faktor yang kedua yang baiknya diperhatikan sebelum beli rumah, yaitu mengenai lebar jalan rumah yang kita mau beli. Jadi kalau kita ngomong di depan rumah itu ada jalanannya seperti apa, itu setidaknya ada 4 kategori lah gitu. Jalannya itu cuma bisa dilewatin sama motor, atau jalanannya itu cuma bisa dilewatin sama 1 mobil, atau jalanannya bisa dilewatin sama 1 motor dan 1 mobil, atau kalau bagi beberapa orang buat kategori ini dibilangnya dia bisa lewat mobil damkar, mobil pemadam kebakaran, karena gede itu jalanannya, tapi nggak muat untuk 2 mobil. Nah, kategori yang terakhir itu lebar jalannya ini muat untuk 2 mobil. Nah, kenapa ini penting untuk diperhatikan? Karena balik lagi, kalau kita mau beli rumah dan menggunakan KPR, nah kondisi-kondisi seperti ini harus diperhatikan. Karena nggak semua bank itu mau terima kondisi rumah yang cuma bisa jalanan di depannya cuma bisa dilewatin sama 1 motor. Nah, nggak semua bank mau terima itu. Terus kalau 2 mobil udah pastilah semua mau terima gitu. Kenapa? Karena berarti di area yang cukup prime gitu. Kalau mobil motor ya masih cukup banyak bank lah yang terima ini. Nah, kalau cuma lewat 1 mobil, ada bank-bank besar tertentu yang masih bisa terima, tapi ini istilahnya kondisi khusus gitu, bukan kondisi wajar gitu. Jadi kalau udah ada 1 kondisi khusus seperti ini, terus tiba-tiba ditambah lagi kondisi khusus yang lain, nggak bisa jadi permohonan kamu belum bisa disetujui di bank itu. Terus kalau yang motor doang gimana? Ya ada sih banknya yang mau terima gitu, tapi balik lagi, ya bank yang mau terima dengan kondisi seperti ini juga istilahnya kan tahu ini aksesnya cuma motor, berarti bisa dijualnya cuma ke orang-orang tertentu. Nah, ini means banknya pasti akan kaku di sisi yang lain. Di sisi jaminan, memang dia terima nih 1 motor boleh gitu. Tapi di sisi yang lain bisa jadi nggak boleh ada penyimpangan apapun, nggak boleh ada kondisi yang kurang ideal. Kalau ada kondisi yang kurang ideal lagi, maaf deh, kayaknya sebaiknya kita tidak ambil risiko ini. Intinya adalah, ini kan membuat akses makin terbatas. Nah, kalau akses makin terbatas, biasanya potensi harga naik itu jadi lebih kecil. Jadi kalau teman-teman mau coba perhatiin nih, kira-kira kecenderungan harga properti seperti apa. Nah, itu tuh properti yang lokasinya cuma bisa dilewatin motor atau cuma bisa dilewatin 1 mobil, itu biasanya cenderung naiknya lebih slow dibanding dengan properti yang depannya bisa dilewatin sama 2 mobil. Oke, kita lanjut ke kondisi berikutnya. Kondisi ketiga,
yaitu sumber air. Nah, sumber air ini setidaknya ada 3 jenis, yaitu dari pump atau dari water treatment plant, sistem kelola airnya sendiri, atau yang terakhir dari air tanah. Ini penting buat kita pertimbangkan karena ini untuk menentukan ketersediaan air dan potensi biaya tambahan. Contoh, kalau ngambil air tanah, itu cukup banyak wilayah di daerah Jakarta Barat yang kualitas airnya kurang begitu bagus. Jadi kalau misalnya pada saat kita mau beli rumah itu, dia nggak ngambilnya dari air tanah, dan dia nggak ada filter air, well, kalau kita mau rumah yang idealnya berarti quote unquote kita mesti siapin ya kayak filter air. Filter air itu kan lumayan juga ya harganya ya. Yaitu buat dipertimbangkan baik-baik tuh. Jadi pada saat nanti mau deal harga juga bisa jadi buat bahan negosiasi gitu. Nah, terus gimana saya tahu ini airnya bagus atau jelek? Tuh. Pertanyaan yang pintar. Saya senang sekali tanya begini. Ada kalanya kita bisa langsung ngerasain, ini kok airnya kayak berminyak ya? Gitu. Berasa tuh pada saat airnya digalirin di tangan kita ini cuci tangan kok kayaknya licin terus gitu. Ada yang kayak gitu. Atau ada yang airnya yang bikin kayak warna putih-putih gitu. Jadi kalau misalnya kita sambil lihat tuh, kita coba lihat perabotan yang stainless steel-nya si penjual. Itu kalau yang ada mengandung kapurnya, itu perabotannya tuh ada kayak bercak-bercak putih tuh. Jadi nggak kinclong. Kalau stainless steel kan harusnya kinclong tuh, kita bisa ngaca gitu loh. Kita bisa taruh di situ muka kita, kita ngaca bisa. Nah ini ada masih bisa sih ngaca, masih bisa gitu, tapi ada kayak bercak gitu, kecil-kecil gitu. Nah, itu means airnya mengandung kapur gitu. Tapi kalau mau lebih pasti, setidaknya saya bisa kasih saran ada 2 cara yang teman-teman bisa coba. Yang pertama bisa ngetes air di Sukovindo. Ini harganya lumayan. Kalau mau yang lebih hemat, bisa cek harga di Palija. Palija itu ada labnya buat ngukur kondisi air seperti apa gitu. Nah itu syaratnya bawa 3 liter air sampel. Nah kalau bisa mendingan bawanya lebih. Siapa tahu sekarang prosedurnya udah berubah. Dulu saya pernah ngelakuin tes itu sekitar tahun 2016 ya kalau nggak salah, 2016. Itu bawa 3 liter air, biayanya itu nggak nyampe 300.000 sih saat itu. Oke, kita lanjut lagi ke faktor berikutnya yang perlu kita perhatikan. Itu faktor keempat, usia bangunan dan rangka untuk atap. Gitu. Jadi kita pada saat ngelihat kita nggak cuma lihat tampilannya aja kayak gimana, tapi kita tanya juga, ini bangunan dari tahun berapa ya? Karena kalau bangunan dari tahun yang lama, itu biasanya ada potensi ya, bukan pasti, ada potensi kita kemungkinan mesti ngerenov sesuatu gitu. Kalau yang bangunan udah lumayan lama banget, biasanya tuh kalau di dinding gitu kita buka stop kontak listriknya tuh, kalau misalnya lagi perlu ngeganti saklar atau apa gitu, steker, itu langsung banyak tuh biasanya tuh pasir-pasir yang jatuh-jatuh gitu, karena ya memang ya bangunannya kan udah lumayan lama gitu. Terus kondisi tadi untuk rangka untuk atap, ya kalau bangunan lama rangkanya masih pakai rangka kayu, ya itu kita mesti lihat tuh ini udah seberapa lama, terus ini daerah sini ada rayap atau tidak, segala macam. Nah, karena kalau bilang renovasi atap itu lumayan banget biayanya, dan pada saat lagi lakukan renovasi kan kita nggak bisa tinggal di situ, jadi ya extra cost tentunya gitu. Ya itu faktor lain untuk nanti kalau mau coba nego ke penjual, ya bisa jadi faktor tambahan juga. Intinya ya kita benar-benar mengkritisi segala sesuatunya gitu. Nah, terus faktor yang kelima ini adalah mengenai sistem drainase air di daerah situ. Drainase ini pembuangan air gitu. Jadi gotnya kemana sih, ngalirnya kemana gitu. Nah, nggak cuma mengenai sistem drainasenya aja, kita juga mesti make sure soal keberadaan kali atau sungai di sekitar. Jangan sampai nih kita udah beli ini rumah, taunya kita baru nyadar di belakang rumah itu ada kali. Aduh, percis di belakang lagi ada kali. Waduh, ngeri. Kalau di Jakarta ngeri, masih ngeri. Kenapa? Karena kalau sampai air kalinya naik ya, ke bagian banjir pertama kita pasti. Jadi kita mesti yakinin bener
kiri, kanan, depan, belakang, itu kondisinya seperti apa rumah ini. Dan kalau memang ada kali atau ada selokan yang cukup besar yang pernah kita lewatin pada saat kita menuju ke rumah tersebut, nah coba dicek juga tuh, ini selokannya menuju kemana dan ini pembuangannya kemana segala macam. Nah, oke, kita masuk ke faktor yang ke-6. Faktor yang ke-6 ini kita mesti tahu nih, ini memang kritikal, tapi bukan sometimes juga sih, lumayan sering lah orang lupa gitu, cuma akibatnya repot sih. Ini kita perlu tahu lokasi akses lubang septic tank. Nah, kalau kita sampai nggak tahu, terus suatu saat toiletnya kita mampet, waduh, kelabakan tuh. Karena orang septic tanknya pasti dia mesti nyari-nyari juga, ini di mana lubangnya gitu. Apalagi kalau rumahnya udah halaman depannya udah nggak ada tanah nih, udah dibeton semua. Waduh, ini jangan-jangan akses septic tanknya ke beton. Jangan sampai, amit-amit sih ada rumah kayak begitu ya, akses ke septic tanknya sampai ke beton gitu, ditutup sampai semen. Cuma kan balik lagi kan ya, kalau kita nggak tahu kan, ya bisa jadi pemilik sebelumnya nggak ngeh gitu soal septic tank segala macam. Oh, halaman rumahnya kayak gini, saya nggak suka nanem, udah saya mau buat parkiran mobil sama motor, sama buat naruh jemuran. Langsung dibabat, pasang semua itu semen. Wah, nggak taunya ternyata akses septic tanknya di situ. Nah kita yang beli berikutnya, ya kita kan mabok karena kita yang ngalamin gitu loh. Kalau misalnya sampai nih, ya WC-nya mampet kan, itu kan aduh kacau ya, itu kewajiban tiap hari lagi mesti nyetor. Aduh, jadi amit-amit banget dah, jangan sampai ya. Ingat, ini kecil tapi impact-nya gede kalau jadi masalah gitu. Jadi jangan lupa septic tanknya di mana ya, gitu, pastikan gitu. Nah, yang terakhir kita ngomong soal ketinggian plafon atap. Ini emang bikin feels-nya beda sih pada saat kita masuk ke rumah. Makin tinggi plafonnya makin enak hawa di dalam rumah tersebut. Jadi kalau kita buka pintu gitu pas di welcome gitu, kalau plafonnya yang 3,5 meter lebih gitu, sampai 4 meter gitu, wih, pas masuk langsung kelihatannya lega gitu ini. Lega banget ini rumah. Wow. Tapi kalau ketemu rumah, ukurannya memang luas, tapi ternyata plafonnya pendek gitu loh, nggak nyampe 3 meter, misalnya cuma 2,8 atau 2,5 gitu. Gitu masuk, mau itu rumahnya seluas apapun, tapi berasanya kayak begini ya. Umumnya nih, kalau plafonnya kurang tinggi, itu hawa udaranya kurang muter gitu. Jadi pada saat kita masuk tuh mungkin ada feels kayak agak pengap gitu di situ. Nah, ini juga jadi hal yang penting untuk dipertimbangkan gitu, karena balik lagi ya, kalau misalnya kita mau ngerenov, naikin plafonnya, oke, ya kalau itu satu rumah yang satu lantai, biayanya mungkin ya lumayan. Tapi kalau itu rumahnya 2 lantai dan plafonnya nggak tinggi, biayanya luar biasa lumayan. Itu kacau lah itu. Jadi kalau memang ketemu rumah yang kayak begitu dan misal nih emang kepengen, ya coba dinego aja harganya. Karena dijamin deh sebenarnya yang plafonnya agak-agak pendek itu kan biasanya rumah-rumah zaman dulu ya. Nah itu saya sih berani bilang bahwa cenderung lebih susah jualnya. Jadi harusnya kalau kita kilik-kilik dikit di situ untuk nego harga, kemungkinan besar penjualnya juga pasti oke lah gitu. Mau nggak mau ngalah, mau nggak mau gitu. Oke, sekian dulu untuk episode kali ini. Semoga memberi manfaat buat teman-teman, dan kalau teman-teman suka ya jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya supaya nanti kalau kita ada ngasih informasi terbaru, teman-teman bisa segera update. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.